Hai Sobat Edukasi, selamat datang di konten spesial yang akan mengajak kamu untuk menyelami lebih dalam prinsip-prinsip Understanding by Design atau yang biasa disingkat UBD. Ini bukan sekadar metode perencanaan pembelajaran biasa, loh. UBD membantu guru merancang pembelajaran secara terbalik dimulai dari tujuan akhir, lalu merancang asesmen, hingga menentukan kegiatan belajar yang paling tepat. Yuk, kita mulai sesi latihan pemahaman yang akan membuka wawasanmu, sekaligus melatih cara berpikir kritis dalam menyusun pembelajaran yang bermakna dan berdampak. Soal satu fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip UBD adalah A. Merancang asesmen, kegiatan, dan tujuan pembelajaran. Merancang asesmen, tujuan dan kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan, tujuan dan asesmen pembelajaran. Merencanakan tujuan, kegiatan, dan asesmen pembelajaran. Merumuskan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran jawaban. Pembahasan, prinsip dasar dari UBD adalah menggunakan pendekatan backward design yang dimulai dari merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah tujuan ditetapkan, barulah dirancang asesmen yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Terakhir, ditentukanlah kegiatan pembelajaran yang mendukung asesmen dan tujuan itu. Maka urutan idealnya adalah tujuan, asesmen, lalu kegiatan. Soal 2 apa yang seharusnya dilakukan, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan ini sebaiknya dirumuskan pada tahap A. Perencanaan strategi pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Merancang asesmen. Perencanaan kegiatan pembelajaran. Merencanakan pendekatan pelajaran jawaban. B. Pembahasan. Pertanyaan ini merupakan inti dari perumusan tujuan pembelajaran. Di tahap awal desain, guru harus menentukan hasil belajar yang ingin dicapai peserta didik. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan kehilangan arah dan evaluasi akan sulit dilakukan. Soal 3 bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut termasuk dalam tahap A. Merencanakan model pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Merancang asesmen. Merancang kegiatan pembelajaran. Merencanakan pendekatan pelajaran jawaban. C. Pembahasan. Pertanyaan ini menunjukkan pentingnya peran asesmen dalam pembelajaran. Asesmen digunakan untuk memverifikasi sejauh mana tujuan telah tercapai. Dengan merancang asesmen sejak awal, guru dapat memastikan bahwa instrumen penilaian benar-benar relevan dengan tujuan pembelajaran. Soal 4 bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Merupakan pertanyaan penting yang muncul pada tahap A. Merencanakan model pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Merancang asesmen. Merancang kegiatan pembelajaran. Merencanakan pendekatan pelajaran jawaban. D. Pembahasan. Pertanyaan ini menyentuh aspek penting diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran. Guru perlu mempertimbangkan keragaman peserta didik, mulai dari gaya belajar, minat, hingga tingkat kesiapan. Desain kegiatan harus fleksibel dan mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Soal 5 dalam merumuskan tujuan pembelajaran, dalam kurung, TP, teknik yang tidak disarankan adalah A. Merumuskan TP secara langsung berdasarkan CPB. Merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CPC. Merumuskan TP secara lintas elemen. Merumuskan PP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik jawaban. Pembahasan, tujuan pembelajaran harus disusun berdasarkan analisis yang sistematis dan berlandaskan data. Mengandalkan intuisi pribadi tanpa memahami kebutuhan peserta didik bisa mengakibatkan pembelajaran tidak tepat sasaran. Soal 6 dalam kurikulum Merdeka, pernyataan yang benar mengenai pemahaman dalam kerangka UBD adalah A. Hierarki pengetahuan tidak digunakan. Taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional. Guru bebas menggunakan teori taksonomi mana saja. Pemahaman dimaknai sebagai proses kognitif kompleks. Memahami dapat dicapai tanpa pengalaman belajar mendalam jawaban. D. Pembahasan, UBD menekankan bahwa memahami bukan sekadar tahu, tapi melibatkan kemampuan menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, hingga melihat dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, pemahaman adalah proses berpikir tingkat tinggi. Soal 7 ilustrasi yang tidak menggambarkan keterkaitan pembelajaran dan asesmen adalah A. Tujuan sesuai dengan hasil asesmen awal.
Mengukur capaian hasil belajar hanya jika diperlukan. Asesmen formatif dilakukan selama pembelajaran. Asesmen dilakukan pada awal, saat, dan akhir pembelajaran. Pembelajaran tidak memperhatikan hasil asesmen jawaban. B. Pembahasan. Asesmen bukan pilihan, tetapi bagian integral dari pembelajaran. Asesmen harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya jika diperlukan, karena hasilnya menjadi dasar untuk pengambilan keputusan selama proses belajar berlangsung. Soal 8 penggunaan fase CP dalam perencanaan pembelajaran kecuali A. Mendorong kolaborasi guru. Fokus hanya pada akhir fase tanpa perhatian perkembangan. Pembelajaran sesuai kesiapan peserta didik. Pembelajaran dirancang fleksibel. Memastikan capaian kompetensi pembelajaran jawaban. B. Pembahasan. Memang benar bahwa CP dirancang untuk dicapai di akhir fase, tetapi guru tetap perlu memperhatikan proses, perkembangan peserta didik, dan kesinambungan antar kelas. Fokus semata pada hasil akhir bisa mengabaikan pentingnya proses belajar yang mendalam. Soal 9 pernyataan benar tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dalam kurung, KKTP, adalah A. Digunakan untuk merefleksi pembelajaran. Standar untuk menilai ketercapaian TPC. Dapat berbentuk rubrik. Dapat disusun dalam bentuk deskripsi dan interval nilai. Semua benar jawaban. Pembahasan. Semua pernyataan benar. KKTP adalah instrumen penting untuk menilai keberhasilan pembelajaran, sekaligus menjadi dasar refleksi dan perbaikan. Dengan kriteria yang jelas, proses evaluasi menjadi lebih objektif dan terarah. Soal 10 pernyataan yang kurang tepat tentang asesmen awal adalah A. Untuk memperoleh nilai akhir hasil belajar. Untuk dasar intervensi belajar. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Untuk memetakan minat dan kesiapan peserta didik jawaban. A. Pembahasan. Asesmen awal tidak digunakan untuk menilai capaian akhir, melainkan untuk memetakan kondisi awal peserta didik. Ini penting sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang sesuai dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Penutup. Nah, itulah 10 soal latihan pemahaman tentang understanding by design lengkap dengan pembahasannya. Dengan memahami prinsip UBIT, guru akan lebih terarah dalam menyusun tujuan pembelajaran, merancang asesmen yang tepat, dan menyusun kegiatan belajar yang efektif. Jika kamu seorang pendidik yang ingin pembelajarannya lebih berdampak dan terstruktur, maka pendekatan UBIT wajib kamu kuasai. Yuk, mulai rancang pembelajaran dari akhir. Jangan lupa, bagikan konten ini ke rekan guru lainnya agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.